Allah ya. Ayo kita masuk. Muhammad, ayo gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kisasu nabawiyat syarifati. Qala Allah Ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu min fuadak wa ja'aka fi hazihil haqqu wa mau'izatun. Ulang nak. Perhatikan ayatnya, harokatnya, tulisannya bihi ya, bukan anu. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hazihil haqqu wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Wa qala Allah Ta'ala nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ma jaa'a fit taubah an Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mimman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lami ahlil ard fadullu ala rahibi fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah qala la faqatalahu fakammala bihi. Salah harokat itu. Fakammala bihi mi'a summa sa'ala an a'lami ahlil ard fadulla ala rajulin alimin fa'atahu faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah antalik ilal ardi kaza wa kaza fa inna biha nasan ya'buduna Allah fa'bud ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardusu fantalaka hatta iza atanis wat tariqi atahul maut fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab faqalat malaikatur rahmah ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah azza wa jalla wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qattu fa'atahum malakun fi surati adamiyyi faja'alahu bainahum faqala kisu ma bainal ardaini fa ila ayyiha kana adna fa huwa lahu faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Rawahu Muslim. Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah nubuwah syarifah. Kisah-kisah para nabi yang sangat mulia. Yang dibaca tadi ini Nabi Muhammad SAW, kisah di zaman Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah itu penting, sejarah itu penting. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114, 6.666. Perhatikan baik-baik. 30 juz isi Al-Quran, 2/3 isi Al-Quran adalah sejarah. Hampir 70% isi Al-Quran adalah sejarah. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang sejarah itu penting. Sejarah para nabi, para rasul, para orang-orang soleh. Dari situlah sejarah Allah mendidik Nabi Muhammad SAW. Jangan katakan Nabi belajar dari para nabi. Enggak. Jangan katakan Nabi Muhammad itu belajar dari para nabi. Oh enggak. Bukan. Hanya saja Allah menceritakan sejarah para nabi kepada Nabi Muhammad SAW untuk kiranya berhati-hati jangan sampai mengalami hal yang sama yang tentu bertentangan dengan pengharapan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi diceritakan tentang Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa itu membelah lautan, gagal menasehati Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa itu dengan Harun, yang mana Nabi Harun itu begini-begini. Supaya gini loh, ya Muhammad,
ini loh kisah para nabi, para rasul. Hati-hati ya, jangan sampai salah dakwah, jangan sampai begini. Intinya bukan belajar dari nabi. Karena ingat baik-baik, akhlak itu sudah ada dari dulu. Akhlak sudah ada dari zamannya Nabi Adam. Akhlak sudah ada di zamannya Nabi Nuh. Akhlak sudah ada di zamannya Nabi Ibrahim. Datang Nabi Muhammad, semua akhlak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya? Wa ma arsalnaka illa maaf innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, untuk menjadi akhlak yang mulia. Jadi jangan sampai Anda salah paham bahwa Nabi belajar akhlak dari para nabi terdahulu. Oh salah. Nabi belajar akhlaknya sama siapa? Yaitu pemilik akhlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Hanya saja diceritakan untuk memperkuat keimanan Nabi Muhammad SAW. Makanya itu penting belajar nabi-nabi itu, para nabi itu, kisah para nabi, kisah para rasul, supaya memperkuat iman gitu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu alaika, telah aku kisahkan kepadamu ya Rasulullah, min amba'ir rusul, dari kisah-kisah para nabi terdahulu. Amba itu bisa dikatakan apa ya? Rasul terdahulu ya, bapak-bapak rasul terdahulu yang sebelum-sebelumnya. Ya, untuk apa? Dikisahkan kisah para rasul terdahulu. Dikisahkan kisah Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Musa, bahkan orang-orang siapa di antaranya orang soleh? Ashabul Kahfi. Untuk apa? Untuk apa? Manuthabbitu bihi fuadak. Untuk memperkuat keyakinanmu wahai Rasulullah. Jadi betul-betul penting itu. Isi sejarah Al-Quran memperkuat keimanan Nabi Muhammad SAW. Ayo. Al-Imam Ali bin Husain Al-Habsyi, sahibus Simtid Durar, mengatakan, kalau saja Allah memperkuat imannya Nabi Muhammad SAW dengan kisah apa? Para nabi, para rasul, para orang lantas bagaimana kalau yang dikisahkan itu pemimpin para nabi? Bagaimana kalau yang dikisahkan itu pemimpin para rasul? Bagaimana ya kalau yang dikisahkan itu pemimpin orang-orang soleh? Yaitu siapa? Tiada lain Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak memperkuat iman Anda? Paham maksudnya ini? Paham maksudnya? Kalau kisah para nabi dan para rasul bisa memperkuat imannya Nabi Muhammad, lebih-lebih lagi kalau yang diceritakan kisah pemimpin para nabi, para rasul, para orang soleh, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Maka jelas lebih bermanfaat memperkuat iman kita kepada Nabi Muhammad SAW, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan segan-segan membahas apa namanya ini, menggali sejarah Nabi Muhammad. Jangan segan-segan. Ayo belajar sejarah, penting itu sejarah. Kadang-kadang ada orang ini bilang, saya potong kompas ke ilmu hakikat makrifat tasawuf. Belajar ilmu terbang tidak bisa turun, percuma. Masalah itu. Belajar ilmu hilang tidak bisa kembali, kasus ente. Tidak usah dah model-model. Paling enak Anda teladani Rasulullah. Paling enak Anda teladani orang-orang saleh, maka niscaya itu akan menjadi indah dalam gerak-gerik Anda dalam setiap harinya. Betul ya? Kan itu sejarah itu penting. Sejarah itu memotivasi loh itu. Sejarah itu memotivasi, penting itu. Masya Allah. Nih ayat lain, bukan satu ayat loh. Bukan satu ayat Allah menyatakan sejarah itu penting. Bukan, ada ayat yang lain. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 3. Ya. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Telah aku ceritakan kepadamu ya Rasulullah sebaik-baiknya kisah-kisah. Sebaik-baiknya kisah-kisah. Bima auhayna ilaika,
terhadap apa yang saya wahyukan kepadamu. Hadal Quran, itu semua ada dalam Al-Quran. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kamu itu sebelumnya gak tahu apa-apa. Kita semua ini gak tahu apa-apa kecuali apa yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang gak ada manusia yang berilmu di dunia ini kalau bukan karena Allah Jalla Jalaluh. Anda memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ilmunya bagaikan lautan. Betul. Nabi pernah bersabda, ana madinatul ilm wa aliyum babuha. Saya adalah gudangnya ilmu, Sayyidina Ali pintunya. Setuju. Tapi ntar dulu. Ilmunya dari mana? Kalau bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah berikan kepada hambanya hanya sedikit. Ada dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak akan menyerahkan, aku tidak akan menyampaikan, aku tidak akan memberi kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Bisa Anda pahami? Saya mau tanya, ilmunya Nabi lautan apa enggak? Ternyata yang diberi oleh Allah cuma sedikit. Ya apa ilmunya Allah? Bisa dipahami ya? Ilmunya Nabi seperti itu, ya apa ilmunya Allah? Ya apa ilmunya Allah? Kalau saja ilmunya Nabi sudah seperti itu, lantas ilmunya Allah bagaimana? Karena Allah sudah bilang, wa ma utitu minal ilmi, aku tidak akan memberikan kalian ilmu illa qalila, kecuali cuma sedikit. Ini yang dikasih sedikit, maaf loh. Ini yang dikasih sedikit yang mencari, apalagi yang tidak mencari. Ini yang dikasih sedikit yang rajin, apalagi yang kutu. Yang rajin aja dikasihnya sedikit, apalagi yang kutu. Hei anak santri, kamu rajin, sedikit kamu dikasih sama Allah, apalagi kutu. Ini Al-Quran loh ini. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum, aku tidak memberi kalian ilmu kecuali sedikit. Illa qalila, kecuali sedikit. Allah Karim. Masya Allah. Nah, dua ayat ini cukup menjadi dalil bahwa siapa gurunya Nabi Muhammad? Selesai. Gurunya Nabi Muhammad bukan malaikat Jibril. Hati-hati loh itu. Jangan sampai ada yang mengatakan gurunya Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Itu fitnah. Malaikat itu enggak punya ilmu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami ya Allah tidak punya ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan. Malaikat Jibril itu cuma tukang pos, paket, nganter. Cuman nganter. Jadi jangan bandingkan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, jauh. Paham ya? Nganter. Saya tidak meremehkan malaikat Jibril. Saya lagi membahas kemuliaan Nabi Muhammad sehingga seolah-olah malaikat Jibril nggak ada apa-apanya, seolah-olah. Ini ilmunya Nabi Muhammad ini langsung dari Allah, sudah mutlak. Sudah mutlak. Ayo perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mengajar Allah kepadaku dengan sebaik-baiknya apa? Didikan. Makanya kalau mau tahu ilmunya Nabi itu berasal dari mana? Allah. Enggak ada yang pantas mendidik Nabi. Enggak ada yang pantas mengajar Nabi kecuali Allah Jalla Jalaluh. Enggak ada. Makanya minta maaf. Nabi umur 6 tahun ibunya wafat, 2 bulan di kandungan, abahnya wafat, dirawat kakeknya wafat, dirawat omnya Abu Thalib, pamannya wafat. Kenapa? Enggak ada yang pantas mendidik Nabi kecuali Allah. Itu isyarat itu. Allah sengaja kasih wafat, jangan ada yang hidup. Kenapa? Bahaya kalau hidup, muncul fitnah. Loh, kok muncul fitnah? Nanti orang-orang mengatakan Nabi Muhammad berakhlak berkat didikan pamannya. Enggak boleh.
Nabi Muhammad berakhlak berkat didikan bapaknya, tidak boleh. Nabi Muhammad berakhlak berkat didikan kakeknya, tidak boleh. Siapa yang berhak mendidik Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala. Yamutu abuhu wa ummuhu wa jadduhu thumma ammuhu syaqiqu, semuanya wafat. Wafat, harus wafat. Jadi jangan katakan Nabi Muhammad sial, enggak, sengaja diwafatkan oleh Allah. Kenapa? Enggak ada yang pantas mendidik Nabi kecuali Allah. Itu isyarat loh itu. Isyarat ya, perhatikan baik-baik. Allah. Tapi memang Allah sudah pertegas, wa in kunta min qablihi, kamu itu sebelumnya laminal ghafilin. Benar-benar ghafilin ini dalam arti kata bukan lupa, orang kosong gitu loh. Kalian semua ini sebelum saya kasih ilmu itu enggak ada apa-apanya, enggak kosong. Jadi apa yang kita miliki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ada dalam Al-Qur'an yang manusia sering salah paham bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya awalnya sesat. Gara-gara hidayah dari Allah menjadi tidak sesat. Mana ayatnya? Dia baca mentahnya salah paham. Hati-hati loh itu. Apa itu? Wa wajadaka dhallan fahada. Maka kamu mendapatkan Nabi Muhammad, Allah mendapatkan Nabi Muhammad, mendapatkanmu dalam keadaan dhallan, sesat, fahada, kemudian diberi hidayah. Itu tolong jangan disalahpahami. Nabi bukan sesat. Anda tahu makna sesat? Bukan di jalan yang diperintahkan oleh Allah. Perhatikan itu. Bukan di jalan yang diperintahkan oleh Allah. Anda tahu sesat begini sesat. Saya bilang sama santri saya, hafalkan surat An-Nas. Saya suruh hafalkan surat An-Nas. Yang dihafalkan Zubat. Nah, itu koslet. Sesat itu namanya. Disuruh kanan, belok ini bukan wesernya ibu-ibu loh ini. Anda tahu sesat ya? Orang kalau disuruh belok kanan, pergi belok. Sekarang, pernah enggak Nabi melanggar perintah Allah? Pernah enggak Nabi menyembah berhala? Berarti Nabi enggak sesat. Antara belum tahu sama sesat itu beda. Beda loh ya. Kalau sesat itu sudah turun Nabi Muhammad menyampaikan la ilaha, maka siapa yang menyembah selain Allah, hukum Islamnya sesat. Nah itu. Sudah dikasih rel, bikin rel baru. Nah itu sesat. Nabi, apakah sudah ada rel sebelum turunnya wahyu? Sudah ada rel? Belum. Berarti Nabi enggak sesat, cuma belum mengetahui. Kalau seandainya sesat, Anda katakan Nabi itu penyembah berhala misalnya, atau Nabi bikin berhala misalnya, atau Nabi misalnya ikut jahiliyah misalnya, itu sesat. Nabi tidak pernah mengubur hidup-hidup anaknya orang, Nabi tidak pernah berzina, Nabi tidak pernah menyentuh perempuan, Nabi tidak pernah membuat berhala, Nabi tidak pernah menyembah berhala. Berarti nggak ada kesesatan, cuman ketidaktahuan. Makanya makna dola itu bisa diartikan Allah mendapatimu, dola bisa diartikan kosong. Itu maknanya banyak di situ. Ada lagi tafsir yang mengatakan Nabi sewaktu dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada ibunya. Siapa ibunya Nabi? Sayyidatuna Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Dikembalikan, sebelum dikembalikan di depan pintu Ka'bah Nabi hilang. Hilangin Nabi. Siapa yang sembunyi? Iblis. Anda tidak tahu sejarah itu. Nabi hilang depan pintu Ka'bah. Dola bisa diartikan hilang. Allah mendapati Nabi hilang, fahada, kemudian dimunculkan. Gitu. Ada lagi yang mengartikan bukan itu. Nabi pernah berdagang sama pamannya Sayyidina Abu Thalib. Berdagang di mana? Syam. Waktu berdagang di Syam, Nabi hilang sama Abu Thalib, enggak tahu mana ini, jalanan mana ini. Gitu loh, tersesat. Siapa yang pusingkan? Iblis. Lalu Allah berikan jalan keluar, fahada, gitu loh. Bisa diartikan, paham ya? Jadi hati-hati menerjemahkan Al-Quran kalau enggak baca tafsir bahaya.
bisa merendahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai Anda menerjemahkan Allah mendapati Nabi Muhammad sesat kemudian dapat hidayah. Kasar loh itu sesat, kasar loh. Sesat itu kasar loh. Anda tahu sesat kan? Bahaya loh. Ya. Hati-hati loh. Kalau sesat itu di luar jalan gitu sesat. Saya minta tolong ke Ustadz Salim pergi Pontiku, pergi Polmas. Nah, itu sesat itu. Karena lewat lain jalurnya, paham ya? Itu sesat itu, jauh. Tapi kalau saya suruh Ustadz Salim pergi Pontiku, tapi Ustadz Salim misalnya terputar-putar di ujung Pandang Baru, bingung sampainya, itu belum tahu namanya. Dengan turunnya petunjuk, belok kanan setelah Indomaret. Nah itu Google, dapat petunjuk udah, fahada. Paham ya? Dari tidak tahu menjadi itu bukan sesat namanya. Kalau sesat itu perbuatan melawan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, itu sesat. Dan itu Nabi tidak pernah melakukan. Ada lagi yang paling hebat. Ada ulama muridnya siapa tuh? Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Seorang wali kutub. Beliau juga gurunya Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau juga guru dari guru kami, Habibana Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Karena abahnya Habib Taufik, Habib Abdul Qadir bin Husain, akrab dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf punya murid namanya Syekh Sya'rawi, Muhammad Sya'rawi. Syekh Sya'rawi ini sampai bikin tafsir Quran 20 jilid lebih. Alim. Dan dia bikin tafsir karena perintah Nabi lewat mimpi. Ya, suatu ketika ada orang nanya sama imam ini, Syekh ini, Syekh Muhammad Sya'rawi. Syekh Muhammad Sya'rawi, Syekh Sya'rawi ini apa ya? Hampir setiap malam mimpi ketemu Rasulullah. Sudah dekat sekali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat sekali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai maaf ya Allah, tidak ada kenikmatan lebih nikmat daripada mimpi ketemu Rasulullah. Kalau di dunia ya, ini maaf ya. Suatu ketika saya cerita dulu sebelum orang bertanya kepada Imam Syekh Muhammad Sya'rawi. Suatu ketika ada satu cerita Syekh Sya'rawi ini, Muhammad Sya'rawi ini pernah kehilangan uang. Hilang uangnya sekitar mungkin kalau uang sekarang ya 300 juta apa 30 juta begitu. Lumayan lah. Kedengaran sama gurunya. Ya Habib, murid tak Syekh Muhammad Sya'rawi hilang uangnya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf dengar. Oh iya. Nah datangin Syekh Imam Sya'rawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar uangmu hilang. Iya Bib. Berapa? Sekian Bib. Allah. Kenapa Bib? Habib kepikiran kenapa? Enggak. Saya kepikiran sama kamu. Lah kenapa Bib? Bukan uangmu yang saya pikir. Bukan. Apa yang Anda pikir Bib? Saya ini kepikiran. Kamu itu sudah dekat sama Nabi Muhammad. Tapi masih nyimpan uang. Aduh, kasihan. Paham enggak ini? Saya ini kepikiran, ya Allah, muridku masih menyimpan uang, banyaknya uang kau simpan, padahal kau itu dekat sama Nabi Muhammad, ya Allah. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad itu, tidak ada yang simpan uang sebanyak itu. Lalu dijawab, tidak ya Habib, saya tidak nyimpan uang itu, saya mau sedekahkan, saya bawa, lupa saya bawa, ketinggalan di satu tempat tercecer, alhamdulillah. Kalau sekedar hilang, alhamdulillah. Saya kira kau nyimpan, ya, karena kalau orang dekat sama Nabi nggak mungkin simpan uang sebanyak itu. Allah, wara. Ya, jadi betul-betul sudah membelakangi dunia. Jadi kalau ada orang memang tidak cinta dunia, ada orang dunia yang tidak cintai. Jadi jangan kau bilang begini, nutuk paceka ini, kenapa saya susah ini?
Saya tidak cinta dunia. Balik-balik itu. Itu dunia yang tidak cinta sama dia itu. Orang kalau orang kalau sudah tidak cinta sama dunia tidak bicara. Ya, beda. Ya, kalau kita ini Allah karim masih bisa bedakan wan tebal sama wan tipis ini. Ya, mudah-mudahan. Makanya itu saya pernah datang sama Ustadz Taufik ya, Syekhuna. Saya pernah datang sama Ustadz Taufik waktu itu. Kapan itu Ustadz Taufik nak Muhammad kau pijit itu? Hotel Amaris, Petarani. Saya pernah datang sama Ananda Muhammad ke Ustadz Taufik Petarani. Muhammad mijit Ustadz Taufik. Lalu saya datang di depannya, Ustadz. Saya tunduk begini, Ustadz. Tolong Ustadz, kasih Kak amalan supaya ikhlas Kak berdakwah. Saya merasa belum ikhlas gitu. Kata Ustadz Taufik. Belum bisa. Kenapa Ustadz? Ketika kau sudah pegang uang sama rasanya pegang kertas, insya Allah kau sudah ikhlas. Nah kita selama ini belum bisa, mau pilih-pilih merah biru. Ini minta maaf loh ya. Saya belum pernah lihat Ustadz Taufik duduk atur uang. Narapi kawan enggak ada. Nah kalau kasih orang itu begini. Berantakan ya. Enggak pernah itu, enggak pernah. Subhanallah. Ya. Kita tosek masih dipilih. Banyak. Itu masih dipilih. 5.000. Ada yang 2.000. Paham enggak? Dicari pokoknya. Pas ada 500. Tepat sasaran mau. Masya Allah. Masya Allah. Masih milik ya, luar biasa. Ya Rab. Sulit ya. Nah, perhatikan, ada orang datang kepada Imam Muhammad Sya'rawi ini, ya Syekh, tolong jelaskan tentang ayat wa wajadaka dhallam fahada. Kata beliau, ya, idza balaga hubbu haddahu faqad dhalla. Kalau sudah memuncak itu cinta atau melewati itu cinta batasannya, kalau cinta sudah melewati batasannya, fadallah, maka orang itu akan berbuat melampaui batas gitu. Kalau orang sudah cintanya melewati batas, akan perbuatannya akan melampaui batas. Maksudnya apa? Begini. Anak kadang flu, sudah tahu flu, enggak bisa minum es. Orang tuanya masih kasih es. Itu kan perbuatan melampaui batas. Kenapa? Terlalu cinta sama anaknya. Orang kalau sudah cinta berlebihan, pasti melewati batas. Pasti. Laila Majnun, tahu Laila Majnun? Temboknya Laila nacium. Nacium bukan karena porno loh ya. Apa katanya? Saya lihat temboknya Laila, itu sudah membuat hatiku senang, baru temboknya. Subhanallah. Orang kalau sudah melewati batas cinta, selesai sudah. Akan berbuat aneh. Kalau sudah puncak cintanya sama Allah, akan berbuat aneh. Begitulah. Salah satunya, kebalikannya, Allah itu terlalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mengistilahkan Nabi melampaui batas. Artinya, ya apa ya? Ada sebagian menjelaskan bahwa Allah yang cintanya berlebihan sehingga ditambahlah hidayah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tafsir daripada Muhammad Sya'rawi. Saya kasih begini. Nabi Adam itu berdoa, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna, minta pengampunan. Nabi Muhammad tidak minta, sudah diampuni. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi Musa, Rabbi arini andur ilaik. Nabi Muhammad enggak minta, langsung maka dabal fuadu ma ra'a, langsung melihat Allah. Hati tidak mendustakan. Jadi Nabi ini, Allah ini terlalu
sangat mencintai Nabi Muhammad, sangat mengidolakan Nabi Muhammad, sehingga makna dhalla di sini bukan sesat, tapi apa? Kecintaan Allah yang melampaui batas sehingga ditambahkanlah hidayah kepada Nabi Muhammad SAW. Dhalla itu makna daripada cinta yang melampaui batas. Idza balaga hubbu haddahu faqad dhalla. Itu terlalu dalam loh ini tafsir ini. Ya, terlalu dalam. Artinya apa ya? Terlalu dalam kalau saya mau menjelaskan ini. Allah ini sudah sangat mencintai Nabi sehingga cintanya Allah sudah melampaui batas, maka itulah yang dikatakan dhallah. Benar-benar dhallah. Dan memang haknya Allah mencintai hambanya di atas segala-galanya. Bagaimana tidak? Coba bayangkan, sekarang begini. Kalau ada hamba memuji Tuhan, itu biasa. Tapi ini enggak, pencipta alam semesta memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala hulukin azim. Itu terlalu loh itu. Terlalu loh. Minta maaf loh ya. Allah itu pantas dipuji. Allah tempat segala-galanya yang berhak dipuji. Hamba wajib memuji Allah. Allah paling berhak dipuji. Tapi malah kebalikannya. Allah yang sibuk memuji Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu pujian itu. Jadi perbuatan sikap Allah ini sudah dhalla, yang mana cintanya Allah sudah melewati batas gitu. Melewati batas, ingat ya, Allah tidak punya batas. Artinya itu makna Allah kecintaannya sangat gitu loh. Jangan sampai salah paham ini. Ini maknanya yang terlalu dalam. Inti kata, seseorang kalau sudah cintanya sangat besar akan memunculkan hal-hal yang luar biasa gitu. Akan memunculkan hal-hal yang luar biasa. Itu kan dikatakan faqad dhalla. Daripada makna tafsir Muhammad Sya'rawi. 20 jilid itu. Saya ini punya cita-cita baru Ustaz Salim. Setelah ini jadi, saya punya cita-cita mau bikin ruangan yang cukup besar, mau bikin perpustakaan, tapi semuanya isi kitab-kitab dan buku agama insyaallah. Jadi kalau mau pinjam gratis, tapi harus catat, hilang bayar 2 kali lipat. Karena kalau pinjam itu tidak boleh hilang, harus ganti rugi. Ya, ini insyaallah supaya kita semangat baca kitab-kitab, baca apa ya kadang-kadang ini. Jadi karena kenapa kadang-kadang orang kepengen membaca tapi tidak tahu apa yang bagus betul apa enggak ini? Nah, sehingga kalau ada perpustakaan, misalnya perpustakaan Hufi Library atau Yayasan Ahmad Muhammad Perpustakaan, jelas oh ini buku-buku di dalam aman, Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu insyaallah ke depan. Ya, cita-cita satu persatu. Terlalu banyak cita-cita, niatnya baik saja insyaallah. Kita masuk hadis, kita percepat. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana mimman kana qablakum rajulun, ada satu hamba dari golongan sebelum kalian, sebelum kita ini, zaman sebelum kita, berarti bukan umatnya Nabi. Ingat kalimatnya ini, qablakum ai laisa min ummati Muhammad. Bukan ai ummat qablakum, umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Berarti ada riwayat dalam tafsir dikatakan Bani Israel. Perhatikan. Qatalatis atan wa tis'ina nafsan, membunuh 99 orang. 99 orang nabunuh. Bukan nyamuk ini, bukan nyamuk. Orang ini nabunuh ini. 99 orang nabunuh. Ya, subhanallah. Fasa'alah an a'lami ahlil ar, bertanya orang paling berilmu di penduduk daerah itu. Ada penduduk kampung, nah tanya, siapa di sini orang paling alim? Orang paling alim daerah sini. Dijawab, oh ada di sana. Nah datangi. Fadulla ala rahib, lalu ditunjukkanlah satu rohib. Kalau sekarang rohib itu kiai. Ya, rohib itu orang Bani Israel. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad kiai. Ditunjukkan ada satu rohib, kiai alim. Fa'atahu, lalu dia datangi. Faqala, berkata ini preman
yang membunuh 99 orang. Ya. Innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Hei, saya ini sudah bunuh 99 orang, masih bisa aja tobat. Boleh aja tobat. Faqala, berkata rahib, la, tidak bisa mi. Banyak dulu dosanu. Faqatalahu faqammana bihi mi'ah. Ya ini preman tidak banyak bicara. Nah bunuh, kalau begitu paling kusi cukup 100. Bunuh rahib. Thumma, kemudian belum selesai. Sa'alah an a'lama al ahlil ar, bertanya lagi sama orang lain, siapa orang paling alim di sini selain yang kubunuh? Ada satu orang alim di sana, rahib, ulama besar. Fa'atahu, datang. Jadi fadulla ala rajulin alim, lalu ditunjukkan ada satu ulama alim. Fa'atahu, kemudian dia mendatangi. Faqala, berkata ini preman sama ini rahib, innahu qadalami anafsin. Hei, sudah mak bunuh 100 orang. Orang nah bukan kecoa. Fahallahu min taubah. Masih diterima ji tobatku. Masih bisa aja bertobat. Faqala, orang rahib ini mengatakan, naam. Ngai, salah lagi. Iya. Coba Nabi bilang tidak, ganda ke 101. Tapi memang bisa. Naam, iya bisa. Ya, wa man yahulu Naam, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada yang menghalangi kamu sama Allah untuk bertobat. Tidak ada penghalang, boleh. Maksudnya itu, paham ya? Hamba dengan Allah untuk bertobat tidak ada yang apa? Menghalang. Dosa itu bukan menjadi penghalang untuk kamu bertobat. Begitulah maksudnya. Ya, sudah begini berzina 100-an kali, sudah membunuh begini kali, sudah mencuri begini kali, tidak akan menghalangi dirimu untuk bertobat kepada Allah. Itulah maksudnya, paham ya? Tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah. Tapi jangan salah paham. Oh, kalau begitu Pak tidak ada. Jadi berzina mak dulu deh, hati-hati. Hati-hati. Siapa tahu Allah cabut sebelum bertobat, mati kafir, mati konyol. Naudzubillah min dzalik. Jangan main-main. Akhirnya setelah itu, maaf, intalik ilal ar kada wa kada fa inna biha nasa ya'budunallah. Pergi kau di satu daerah. Ada satu daerah di daerah sini. Sesungguhnya fa inna biha nasan ya'budunallaha. Di daerah situ banyak orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi kau di situ. Ya, ini. Perhatikan. Fa'bud ma'ahum. Ayo kau menyembah kepada Allah bersama mereka. Maksudnya ikut kau beribadah sebagaimana ibadah mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardus su'. Jangan kau coba-coba kembali ke tempat tinggalmu karena daerahmu tempat jelek. Ini keterangan kadang-kadang yang merusak seseorang itu sekitar, bisa dipahami? Jadi kalau daerah itu Anda tidak bisa rubah, lebih hijrah. Karena kenapa? Kau itu udah rubah. Ada pepatah, manjalas janas. Siapa yang duduk dengan satu orang, dia akan berbaur. Duduk sama peminum ballo, anjari tongko peminum ballo. Duduk sama pebiti ayam, minimal penonton pebiti ayam. Ya, intalik. Tinggalkan. Ya, ini loh. Fa innaha ardun su', karena daerahmu itu tempat jelek. Makanya kita kalau disuruh beli rumah, jangan lihat bangunannya. Kalau kita disuruh beli rumah, jangan lihat, maaf ya, promonya. Tapi kalau disuruh beli rumah, lihat sekitarnya. Bagus enggak? Kira-kira anakku ke depan nanti. Kira-kira keberadaanku ke depan. Karena kenapa? Tempat sekitar itu mempengaruhi seseorang. Ini loh, disuruh tinggalkan daerahnya karena tempatmu itu tempat
jelek gitu, ya, itu. Fantalaka hatta idza ata nisfat tariq atahul maut. Kasihan ini orang yang bunuh tadi 100 orang, cepat-cepat ke sana. Akhirnya gara-gara ke sana, tapi perjalanannya di tengah jalan dicabut nyawanya sama Allah. Meninggal. Subhanallah. Fakhtasamat fihil malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Hai, datang bersamaan malaikat rahmat sama malaikat adab. Datang bersamaan. Faqalat, berkata malaikatur rahmah, malaikat rahmat, jaa taiban mukbilan biqalbihi ilallah azza wa jalla. Ini orang datang untuk tobat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini malaikat rahmat, malaikat azab, pulang mogo, jataku ini. Ini orang baik, mau bertobat, menghadap kepada Allah, dibalas sama malaikat azab. Ya, wa qalat malaikatul azab, berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia itu belum beramal sama sekali. Maksudnya belum pitoba. Paham enggak? Masih belum bertobat, sengketai. Nah, dengar ini hadis loh ini. Rawahu Muslim loh ini. Maaf loh ya, saya yang kasih lucu-lucu ini, tapi bukan memang ini nyataan ini. Ya, hati-hati. Ini riwayat Muslim, hati-hati loh. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa, Nabi tidak pernah bicara karena hawa nafsu kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah. Ribut ini malaikat. Nah, tiba-tiba perhatikan. Fa'atahum malakun fi surati adami. Datang malaikat berbentuk manusia. Faja'alahu bainahum. Maka malaikat adab dengan rahmat menjadikan dia sebagai penengah. Penengah tahu ya, artinya untuk menyelesaikan ini masalah. Faqala, berkatalah itu malaikat yang berwujud manusia, kisu ma bainal ardin fa ila ayyuha kana adna fahuwalahu. Ayo coba kau ukur mana lebih dekat. Jadi misalnya begini, ini tempat taubat, ini tempatnya star. Jadi dari star tadi dari rohib, rumahnya rohib ke tempat taubat. Ini jasadnya. Kau coba hitung kata yang penengah tadi, lebih dekat kemana? Lebih dekat ke tempatnya taubat atau lebih dekat di sini? Paham enggak maksudnya ini? Coba kau hitung. Nah, katanya kalau seandainya lebih dekat ke tempatnya taubat, berarti malaikat rahmat yang ambil. Kalau jauh dari tempatnya taubat, berarti yang ambil siapa? Malaikat azab. Nah, faqasu, maka dua malaikat ini menghitung. Fawajaduhu adna ilal ardi allati aradah. Maka mereka mendapati ternyata jenazah ini, mantan preman ini lebih dekat kepada tempat tujuannya. Berarti lebih dekat mana? Tempat taubat, lebih dekat. Faqabadathul malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmat mengambil jatahnya. Artinya dianugerahkan husnul khatimah. Dengarkan ya, ini ada pelajaran banyak ini. Paham ini cerita ya? Nah, ini ada hikmah. Yang pertama, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, selama Anda mau bertobat, tidak ada penghalang antara Anda dengan Allah dari dosa Anda. Dosa-dosa yang Anda lakukan tidak menghalangi Anda untuk bertobat. Ya, karena kenapa? At-taib anidanab kamala dambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Ingat Fir'aun, tahu Fir'aun? Tidak ada yang kasih nama keluarganya Fir'aun di sini ya, aman. Fir'aun di zaman Nabi Musa, dengarkan baik-baik, seandainya bertobat lebih cepat, diterima tobatnya oleh Allah. Itu waktu Fir'aun tenggelam kan itu Fir'aun, gara-gara dibelah lautan. Lalu setelah Fir'aun masuk dengan tentara, dihempas lautan. Fir'aun tenggelam, berkata, ya Musa, amantu bi rabbika wa bika. Saya beriman kepada Tuhanmu dan kepadamu. Tobat ki Fir'aun. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Allah tidak menerima tobatnya Fir'aun karena terlambat.
Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya selama belum ditenggorokan. Jadi selama belum ditenggorokan nggak ada yang menghalangi antara Anda dengan Allah untuk Yang kedua, kapan-kapan Anda tidak bisa berubah. Aduh, tidak bisa Kak berubah ini. Berapa kali mak bertobat maksiat Kak sedek, bertobat maksiat Kak sedek. Ayo koreksi pergaulan Anda. Koreksi di mana Anda berada. Anda berada di tempat benar atau salah, gitu. Kalau Anda merasa berada di tempat salah, cari pergaulan yang lebih sehat. Paham maksudnya? Tidak harus meninggalkan Makassar. Makassar ini terlalu luas untuk ditinggalkan. Paham maksud saya ini? Oh, pergaulanku sebelumnya hobi main domino chip. Ayo tinggalkan. Oh, pergaulanku sebelumnya hobi cecetan perempuan. Oh, pergaulanku sebelumnya hobi ini. Tinggalkan. Kalau Anda merasa tidak benar, cepat tinggalkan. Kenapa? Karena tempat Anda kadang lebih mempengaruhi Anda daripada Anda niat untuk merubah orang-orang sekitar Anda. Ingat itu. Yang ketiga, pelajaran. Ingat baik-baik, dengarkan. Sebenarnya, dengarkan ya, ini, minta maaf ini, tafsir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sebenarnya ini jenazah lebih dekat ke rumahnya rohib daripada ke tempat tobat. Ini kenyataan lo ini, saya sampaikan lo, tafsir hadis ini. Tadi ini rohib, hasil ukurnya lebih dekat mana? Tempat sebenarnya ini jenazah ini lebih dekat ke tempat rumahnya rohib. Tapi Allah niat hambanya untuk bertobat itu sudah dinilai tobat. Dalam riwayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ini daerah dilipat sehingga ini terasa dekat dibandingkan ini. Padahal ini sebenarnya lebih jauh. Paham enggak ini? Pendapat kedua, sewaktu malaikat sibuk mengukur, jenazah ini digerakkan oleh Allah mendekati tempat tobat. Dalam riwayat, selisihnya cuman sejengkal. Selisihnya antara kesini dengan kesini cuman sejengkal. Ada sebagian riwayat jenazah ini dikasih goyang sedikit sama Allah. Kenapa? Karena Allah, orang yang niat bertobat sudah dihukumi tobat oleh Allah. Begitu murahnya Allah mengabulkan tobat hambanya. Sampai sini paham? Luar biasa. Allah itu terlalu baik. Kenapa? Karena kalau Anda bertobat, Allah tidak mengatakan dosamu dihapus, tapi buka lembaran baru. Mana buktinya? Mana buktinya? Wal tandur magaddamat ligadin. Renungilah yang lalu untuk hari seolah-olah Anda diperintahkan yang lalu itu tinggal kenangan. Tapi perjalanan hidup adalah besok. Begitu baiknya Allah menerima tobat hambanya. Ya, at-taib danab kamala dambalah ka'annahu ulida min batni ummih. Orang yang tobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Riwayat lain, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ya Allah Karim. Ya, hadis ini menjelaskan kita sedikit ada campur tangan Allah antara menggeser ini jenazah atau melipat ini tanah. Karena kenapa? Allah sudah menyatakan ini hamba diterima tobatnya oleh Allah. Bahasa kasarnya sudah menyatakan diterima tobatnya sekalipun memang kenyataannya masih jauh dari tempat tobatnya. Wallahu a'lam.